ketidakmengertian rezim terhadap sejarah atau khilafat dari segi sejarah maupun dari segi linguistik tidak dipahami. Ekstrem kiri, awas. Ekstrem kanan, awas. Saya nggak ikut dua-duanya, saya ikut ekstrem tengah. Karena kagak diomelin ekstrem tengah. Yang diomelin ekstrem kiri, ekstrem kanan. Iya. Babe ekstrem tengah. Saya ekstrem tengah. Saya itu waktu. Yang tengah ada ekstrem juga ya. Padahal sebenarnya apa sih yang ditakutin dari khilafah? Khilafah Utsmaniyah pun mereka nggak ada yang ikut berbuat onar di negara ini, Be ya. Beda sama dia menolong loh, membantu perjuangan bangsa Indonesia. Iya. Mereka membantu loh perang di Ponorogo. Menambah khasanah wawasan bagi para generasi muda nih, Be. Ini gini, Be. Ini beberapa di tahun lalu tuh, Be, ada beberapa survei yang menyatakan ada para generasi muda banyak juga yang setuju dengan konsep negara khilafah, Be. Iya. Nah, kalau kita mau sinkronisasi, Be, dari sisi empirisnya, kalau bicara sejarah, ada nggak sih dulu, Be, usulankah atau seperti apa sejarahnya khilafah itu bisa sampai ke pemikirannya para rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda, Be, ya, pada masa itu? Iya, kita start dulu dengan penaklukan Konstantinopel, ya kan, pada tahun 1453. Kemudian khilafat Turki kan berdiri ya, Osmani, ya kan. Osmani, khilafat kan artinya kekhalifahan. Subjeknya namanya khalifah. Jadi sebenarnya pemimpinnya khalifah. Itu nomenklatur jabatan. Oke. Jadi tidak usah betul terlalu menanggapinya dengan psikose, ketakutan secara psikologis kan jadinya kan dengan istilah itu nggak boleh. Kita dengan dingin aja mempelajari ini apa. Apakah sejarah Indonesia pernah mengenal itu? Kan gitu. Yang pertama saya ingin katakan ya, karena berdirinya Mataram II pada sekitar 1550 kan, itu setelah khilafat Turki berdiri kan, 1453, jadi sekitar hampir 100 tahun. Itu ada tokoh yang kita namakan Panembahan Senopati. Panembahan itu artinya migran Palestina. Artinya migran Palestina itu oleh native disebut Panembahan. Saya nggak tahu kenapa disebut Panembahan. Itu sebutan Panembahan untuk migran Palestina. Senopati baru namanya kan. Nah, itu kita kenal pertama. Lalu kemudian pada abad berikutnya di Mataram juga kan, gelar Sultan Agung adalah Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Itu gelar. Sampai sekarang pun Sultan-Sultan Mataram sampai yang terakhir ini gelarnya adalah Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Ya, jadi kan? Khilafah pada masa itu, Be, ya? Iya, mereka ini. sekarang itu gelar. Sultan Mataram, HB10. Nggak bisa dibuang. Ada usulan-usulan untuk menghilangkan itu karena heboh cerita khilafat-khilafat yang sangat ditakuti oleh rezim, ya kan. Tapi ditolak oleh keraton kan. Tetap itu dipertahankan karena itu sejarah. Lalu ini kita kembali ya, kita balik kepada garis istilah khilafat itu. Kita tahu di Bandung ada jalan yang terkenal namanya Khalifah Apo. Ada orang Bandung pasti tahu Khalifah Apo. Itu adalah menak Sumedang. Sumedang adalah kerajaan Islam. Sumedang adalah kerajaan Islam. Lalu ada salah seorang menaknya bernama Khalifah Apo. Menteri agamanya maksudnya menak. Khalifah Apo itu adalah penasehat khalifah. Jadi bisa saja Raja Sumedang, nomenklatur lain untuk Raja Sumedang adalah khalifah. Karena Khalifah Apo artinya penasehat khalifah. Orang Belanda yang sangat dikenal di sini, Snugurkhoronya, kan istri berikutnya setelah yang di Ciamis itu meninggal, istri pertama yang Ciamis meninggal, istri berikutnya kan keturunan Khalifah Apo. Itu ada. Jadi orang tidak aneh. Orang-orang Indonesia kan
kata-kata khalifah itu nggak aneh. Iya. Yang aneh kan rejim sekarang lihat itu istilah, ya kan? Iya. Lalu kita lihat bagaimana peran Turki. Apa sih hubungan Turki dengan kesultanan Islam di Indonesia? Ya kan? Itu tidak lebih dari ukhuwah Islamiyah, membantu kalau kita kesulitan. Misalnya ketika Sultan Agung berencana menyerang VOC di Jakarta, itu kan ada tokoh yang bernama Surah Agul Agul. Surah Agul Agul itu adalah orang Osmani, orang Turki Osmani. Dia yang terkenal itu memimpin perlawanan terhadap VOC di Jakarta. Itu tokohnya namanya Surah Agul Agul. Kemudian pada waktu perang di Penogoro 1825-1830 kan ada tokoh yang kita kenal sebagai Sentot Ali Basya. Oke. Itu kan musuhnya Pasha. Oke. Ya kan? Musuh Pasha kan ada orang Baso di Minangkabau. Iya. Ya kan? Iya. Kalau nggak salah lagu Ayam dan Rapeh ya. Iya. Orang Baso ya, daerah Agam situ ya kan? Iya. Duduk taman nuang orang Baso kan. Kan ada ya kan? Iya. Orang Baso bukan orang Baso kan? Iya. Dan ada Rajo Baso di power system di Lampung. Oke. Ya kan? Jadi orang-orang Turki itu orang Sumatera Barat menyebutnya orang Baso. Kalau di sini Bey. Oh, jadi Baso tuh dari Turki tuh, Be, dulu, Be. Oh. Kalau di sini Bey, kita lihat ada stasiun kota. Kereta api kan Beos. Iya, Beos. Os itu kenegerian orang Turki. Jadi base orang-orang Turki di Jakarta tuh di Beos. Oke. Jadi Turki tidak menguasai kesultanan di sini, tidak menaklukkan kesultanan ini. Kesultanan di Indonesia seluruhnya, kecuali Kesultanan Banten dan Cirebon ya, itu tidak ada kaitan mereka dengan Turki. Ya seluruhnya berkaitan dengan Turki. Hubungannya dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Oke. Gitu, jadi tapi mereka nggak menaklukkan, Be, ya, kerajaan-kerajaan di sini ya. Dan bukan itu pemerintahan pusat, bukan sama sekali. Penggantian raja mereka nggak urus kok. Iya. Penggantian sultan di sini nggak diurus. Itu di masa Turki Utsmaniyah lagi jaya. Iya, khilafat Utsmani, dynasty. Iya. Kan bisa diartikan khilafat juga dynasty. Iya. Dinasti Utsmani berkuasa. Iya. Jadi nggak ada urusannya bahwa itu ada kaitan dengan pengertian rezim sekarang tentang khilafat. Sebab dia tidak menjelaskan apa yang dia paham tentang khilafat, kan harus dia jelaskan. Ya kan? Yeah. Cuma dia main istilah aja. Seperti misalnya di zaman Pak Karno, ekstrem kiri, awas. Ekstrem kanan, awas. Saya nggak ikut dua-duanya, saya ikut ekstrem tengah. Karena kagak diomelin ekstrem tengah. Yang diomelin ekstrem kiri, ekstrem kanan. Iya. Babe ekstrem tengah. Saya ekstrem tengah. Saya itu waktu. Ya tengah ada ekstrem juga ya. Kan begitu. Iya. Jadi kalau ide penyatuan negara-negara kan Soekarno. Mulainya Malindo, Malaysia, Indonesia, kemudian Mapilindo, Malaya, Filipina, Indonesia. Kan dia nggak ada dari kalangan Islam. Jadi saya kepingin ya supaya tuduhan itu juga harus intelektual gitu loh. Iya kan? Harus intelektual. Jadi sebenarnya kan kalau ditakuti rezim ini kan khilafah ini berbahaya, akan merubah dasar-dasar negara Pancasila. Iya. Nah, kalau pandangan Babe sendiri gimana, Be? Lah, itu kan dia nggak ada pembuktian. Kalau ada sekelompok orang itu punya pemikiran gitu, ya pemikiran orang, bukan pemikiran mayoritas kan. Iya. Dia harus belajar lagi apa kaitannya pada waktu itu. Saya lanjut lagi dengan Osmani ya. Mereka tidak memerintah, tapi melibatkan diri kalau ada kesultanan di sini yang susah. Nah, kita balik lagi tadi tentang Sentot Ali Pasha. Ali Pasha. Ali Pasha nama dia, Sentotnya kagak ngikut. Iya. Lalu di Aceh kan tokohnya ada tokoh penghubung dengan khilafat Turki adalah Habib Abdurrahman namanya. Dia sering datang ke konsulat Turki di Singapura pada waktu perang Aceh. Itu ada nama Habib Abdurrahman. Jadi itu di situ dikala kita
ada kesultanan di sini yang mengalami kesulitan, itu Turki turun tangan. Tidak dia diamkan. Itu posisinya, makanya belajarlah yang benar tentang sejarah. Belajarlah memahami. Dalam tren sekarang di Arab ada apa? Nggak ada tendensi ke khilafat, yang ada Liga Arab. Yang itu forum semacam ASEAN. Nggak ada. Di dunia apa yang ada dalam rangka Islam? Islamic Conference. Konferensi Islam. Nggak ada yang lain. Jadi pelajari yang benar. Kalau menuduh, mendakwa, mbok yo, apa sedikit ada keilmuannya lah gitu kan. Jangan orang Betawi kita kata kayak orang nenek-nenek nyap-nyap. Ya kan? Kayak maaf ya nenek-nenek ya. Kalau Betawi bilang bukan nenek-nenek nyap-nyap loh kan gitu, ya kan? Nggak ada begitu aja ngomong. Nggak ada juntrungannya gitu. Nggak ada juntrungannya. Jadi kita nggak mendidik, itu nggak mendidik bangsa. Iya. Ya kan? Iya. Dia harus bisa mendidik bangsa. Jadi menurut saya ketidakmengertian rezim terhadap sejarah atau khilafat dari segi sejarah maupun dari segi linguistik tidak dipahami. Dia cuma memahaminya dari segi semboyan. Iya. Dan filosofinya Be ya? Nggak juga dia pahamin gitu. Jadi kita mesti harus lebih maju lah. Ya kan, masa begini-begini terus. Iya. Tapi gini Be, kalau kita bicara khilafah, katanya kan dulu itu Be, pada masa pembentukan semua konsep negara kita, itu Bung Karno pernah bilang katanya kalau memang mau diusulkan konsep negara khilafah, ajukan lewat DPR MPR. Iya, itu nanti apakah ada sistem itu masih bisa Be? Ya itu waktu kan begini ya. Segala macam ide di konstituan itu halal karena itu adalah proses penggodongan konstitusi. Iya. Misalnya fraksi Islam mengusulkan Islam sebagai dasar negara, ya itu halal-halal saja karena dibenarkan oleh konstitusi. Nggak masalah itu Be? Nggak ada masalah pada waktu itu. Oke. Tapi kenapa dianggap ilegal Be? Semacam kayak HTI. Kok jadi dianggap ilegal Be ya? Lah itulah perspektif sejarah tidak dikuasai, ya kan? Sekarang misalnya, apakah Sultan Agung salah bergelar Sayyidin Panata Gama Khalifatullah? Apakah salah? Sayyid Be ya? Apa itu yang memanage agama, memanage kehidupan beragama, dan dia pun adalah notabene raja. Iya, khalifah. Iya, khalifah. Khalifah, apa dia salah? Itu dipakai kok gelar resmi. Iya kan? Nggak boleh dong, kan kita, masya Allah. Kita kan udah dah, kita nggak mau perbandingkan kan ya. Masa mau diadili Sultan Agung? Iya kan? Nah itu yang juga orang-orang yang sementara ini katakanlah keep distance dengan Islam, dia supaya belajar. Kalau bicara pemahaman komunis, oke lah dilarang ya Be ya, karena memang memang itu ada larangannya. Memang berbahaya kan Be? Iya, ada tabnya kan, tab MPRS. Tapi kalau bicara khilafah, emang apa yang berbahaya sebenarnya? Lah iya, kan di Indonesia menjalankan itu loh dalam rangka Ottoman. Iya. Dalam rangka Ottoman kita berdagang dengan Ottoman, dia pemilik modal, ya kan, dan konsulat Turki itu yang pertama di Hindia Belanda, salah satu yang pertama berdiri konsulat Turki di sini. Hindia Belanda gak keberatan. Ya kan, orang Belanda. Padahal notabene bukan mayoritas Islam mereka pemimpin Be ya. Iya, begitu. Jadi dipelajari. Yang sekarang jadi museum tekstil itu kan dulu kantor konsulat Turki. Di Petamburan. Nah itu supaya sejarah dipelajari biar bener lah. Ya supaya janganlah berpolitik dengan kebencian. Gitu. Jangan juga Islamofobia, seakan-akan kalau ada istilah Islam langsung fobia gitu ya. Iya. Gitu. Nah teman-teman semua, menurut kalian seperti apa pandangan kalian mengenai kekhilafahan, baik itu khilafah yang sedang rame-rame diperbincangkan di sosial media di Indonesia ya, khususnya pada saat ini banyak yang setuju, banyak juga yang nggak sedikit juga yang nggak setuju. Karena ada ketakutan-ketakutan yang apa ya Be ya, diciptakan ya biasa kan Be ya. Padahal sebenarnya apa sih yang ditakuti dari khilafah? Nggak ada apa-apa kok. Toh dulu seperti yang Babe tadi ceritakan, zamannya Utsmaniyah khilafah Utsmaniyah pun mereka nggak ada yang ikut
berbuat onar lah. membuat onar di negara ini, Be ya. Nggak ada. Beda Nggak sama ada, menolong loh, membantu perjuangan bangsa Indonesia. Iya. Mereka membantu loh perang di Ponorogo, sebelumnya perang Sultan Agung, kemudian perang Aceh. Mereka malah membantu, Be ya. Iya. Jangan disamakan sama gerakan-gerakan komunis yang ada di Indonesia ini. Iya. Kalau gerakan komunis seperti yang dibawa oleh Cina ke sini, hajar. Nggak boleh. Komunis nggak boleh berkembang. Tapi kalau Islam, kenapa harus dilarang? Karena khilafah juga banyak ya. Iya, itu suatu pemikiran. Iya. Lagi dudukkanlah pemikiran itu, penggunaan khilafah dan khalifah itu kan sebuah nomenklatur Iya. dalam sebuah sistem kekuasaan. Gitu. Iya. Menarik banget, Be. Nah, teman-teman semua, siapa yang setuju sama sistem khilafah? Tulis di komentar deh. Kita survei kecil-kecilan. Yang setuju tulis di komentar. Yang nggak setuju juga tulis di komentar. Kenapa alasan kalian setuju?